Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Perbuana. Saya di sini akan membahas terkait kasus yang ditugaskan, yakni wabah PMK di Malang, yang akan membahas mengenai dampak sosial, ekonomi, dan solusi. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang. Ratusan ekor sapi di Kecamatan Ngantang, Singosari, dan Melacak dilaporkan terjangkit penyakit ini yang menimbulkan kerugian besar di peternak lokal. Pada video ini saya akan membahas mengenai dampak sosial dan ekonomi dari wabah PMK serta sudut pandang sosiologi. Kita masuk ke deskripsi kasus di PMK di Malang, di mana wabah PMK dilaporkan pertama kali setelah Lebaran di 2022. Pada saat itu sangat marak sekali terjadi atau penyebaran daripada wabah PMK tersebut, dan hingga saat ini hingga pada awal tahun 2023 itu menjangkit ribuan ekor sapi di Kecamatan Ngantang saja. Lebih dari 80 ekor sapi perah terinfeksi sehingga menyebabkan kematian 250 ekor sapi. Nah, hal tersebut merupakan penyebaran PMK yang sangat banyak sekali yang berada di Jawa Timur, karena pada saat itu penyebaran dari PMK itu sangat masif sekali, sehingga sangat banyak yang terjangkit dari kasus PMK. Banyak peternak yang terpaksa menjual sapi mereka dengan harga yang sangat murah untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Keadaan ini memperburuk perekonomian lokal dan memunculkan kecemasan di kalangan peternak tentang mata pencaharian mereka di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses sosial dan interaksi sosial, di mana wabah PMK ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial masyarakat peternak, di mana sangat banyak sekali permasalahan dan dinamika di lingkungan Jawa Timur, terutama di Malang, karena memang mungkin penyebab dari virus PMK ini menjangkit di segala sektor, terutama di sektor peternakan. Proses sosial terjadi pada saat para peternak mulai berinteraksi dan pihak pemerintah dan dokter hewan untuk mencari solusi. Melalui interaksi ini, mereka menerima edukasi mengenai tindakan pencegahan seperti pemberian vitamin, antibiotik, serta isolasi sapi yang terinfeksi. Tindakan bersama ini menunjukkan pentingnya kolaborasi sosial dan menangani krisis kesehatan hewan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial juga terlibat dalam respons terhadap wabah PMK. Peternak kecil seringkali lebih rentan terhadap kerugian karena terbatasnya akses terhadap perawatan kesehatan hewan. Keterbatasan akses inilah yang merupakan hal yang sangat santer disuarakan oleh masyarakat, karena memang di lokasi tersebut, terutama di Kecamatan Ngantang, memang untuk akses sendiri itu sangat sulit, sehingga itu menyebabkan kurangnya perawatan dari pemerintah dan sosialisasi dari pemerintah tersebut. Nah, peternak sebaliknya peternak yang tergabung dalam koperasi seperti KUD dapat memperoleh dukungan berupa obat-obatan, vitamin,
Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan sosial dalam ekonomi dalam menghadapi suatu wabah PMK. Di situ kita memasuki masyarakat dan perkebudayaan. Masyarakat sendiri sangat erat dengan yang namanya budaya, karena budaya ini merupakan kebiasaan yang turun-temurun hingga terbentuk yang namanya suatu budaya ataupun tradisi. Nah, suatu budaya dan tradisi ini itu sangat sulit untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, kita sebagai pihak akademisi ataupun pemerintah wajib menggunakan teori sosial atau pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat. Nah, wabah ini juga mengaruhi budaya lokal yang erat kaitannya dengan peternakan sapi, khususnya di daerah sentra sapi seperti Malang. Masyarakat yang sejak lama menggantungkan hidup pada peternakan mengalami perubahan besar. Sebagai contoh, harga sapi yang merosot drastis dari 25 juta per ekor menjadi hanya 10 juta untuk 3 ekor, membuat banyak peternak berada di ambang kebangkrutan. Budaya gotong royong dan kebersamaan dalam koperasi menjadi kunci untuk bertahan hidup di tengah krisis ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai lembaga sosial, di mana lembaga sosial ini berperan sangat banyak sekali terhadap mungkin sosialisasi ataupun penyediaan tata kelola. Nah, ini merupakan juga peran lembaga sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ataupun idealisme mereka yang guna untuk menolong masyarakat. Lembaga sosial seperti pemerintah, daerah, dan koperasi peternak memainkan peran penting dalam mengatasi wabah PMK. KUD Sumber Makmur contohnya berusaha menyediakan obat-obatan untuk anggotanya, sementara pemerintah melalui Dinas Peternakan memberi edukasi dan pemantauan intensif. Namun masih ada kekurangan dalam penanganan yang sistematis, seperti terbatasnya akses vaksin dan penanganan di tingkat desa yang memadai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemecahan masalah melalui teori sosiologi. Dalam teori sosiologi, wabah ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan struktural, fungsionalisme, dan konflik teori. Menurut teori struktural fungsionalisme, wabah PMK bisa dipandang sebagai disfungsi dalam sistem peternakan yang membutuhkan tindakan kolektif untuk memulihkan keseimbangan sosial, di mana teori struktural fungsionalisme ini merupakan teori sosial yang membutuhkan tindakan kolektif untuk memulihkan suatu kondisi dalam masyarakat, di mana suatu masyarakat harus bekerja secara gotong royong, kolektif, saling membantu sehingga mencapai tujuan dari masyarakat tersebut, sehingga suatu permasalahan itu bisa cepat menemukan konklusi ataupun menemukan titik manifest. Lembaga-lembaga sosial seperti koperasi dan dinas kesehatan hewan berperan dalam memperbaiki fungsi tersebut, sedangkan konflik teori melihat adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya seperti obat-obatan dan vaksin, di mana peternak kecil lebih dirugikan dibanding peternak besar. Nah, hal ini juga menjadi suatu hal yang permasalahan karena ketimpangan sosial ini sangat berpengaruh sekali dalam menyelesaikan suatu konflik. Sedangkan dalam sudut pandang konflik teori sendiri, ada suatu pihak yang lebih memperhatikan pihak yang sudah eksis atau
atau bisa dikatakan sudah besar, itu mereka prioritaskan. Hal ini bisa menimbulkan ketimpangan sosial bagi peternak-peternak rakyat. Lembaga-lembaga sosial sendiri rata-rata itu lebih memprioritaskan mungkin peternak-peternak yang besar. Oleh hal itulah yang menyebabkan suatu ketimpangan sosial menurut konflik teori. Nah, kita memasuki solusi dan kesimpulan. Untuk menghadapi wabah PMK secara efektif, pemerintah perlu memperkuat program vaksinasi dan memberikan bantuan langsung kepada peternak kecil. Selain itu, peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah dan koperasi lokal sangat diperlukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah penyebaran lebih lanjut dan mempercepat pemulihan ekonomi peternak. Penanganan wabah PMK adalah tantangan besar yang membutuhkan pendekatan holistik, melibatkan semua pihak dan peternak hingga pemerintah. Kolaborasi sosial, edukasi, dan distribusi yang adil akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi krisis ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.